Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Dayu Prastika Apni, Dwi Ayu Larasati, dan saya sendiri Rizky Kerani. Kami kelompok kedua yang akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Dede Indra Gunawan Ustasud Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Aspek Manusia dalam Manajemen Proyek, Manusia dan Proyek. Nah, di sini ada pengertian dasar, ada 3 ya pengertian dasarnya, yaitu aspek manusia, manusia, dan proyek. Saya akan membacakan yang pertama, aspek manusia. Aspek manusia adalah aspek yang mempelajari interaksi dengan lingkungan, baik itu dalam lingkungan sosial, ekonomi, maupun budaya, serta segala aktivitas kehidupan manusia di muka bumi ini. Nah, yang kedua itu ada manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki peranan penting dalam kegiatan sosial, organisasi, maupun kegiatan struktural. Dan yang ketiga itu proyek. Proyek dalam bisnis dan ilmu pengetahuan biasanya didefinisikan sebagai sebuah usaha kolaboratif dan juga seringkali melibatkan penelitian atau desain yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan yang berbentuk proyek, misalnya itu proyek konstruksi. Tanpanya suatu proyek akan sulit dieksekusi baik dari segi biaya, waktu, bahkan kualitasnya. Nah, di sini juga ada analisis sub aspek manajemen. Yang pertama itu ada menekankan pada proses dan tahap-tahap yang harus dilakukan pada proses pembangunan bisnis. Yang kedua, analisis sub aspek sumber daya manusia yang menekankan pada ketersediaan dan kesiapan tenaga kerja baik jenis maupun jumlah SDM yang diperlukan. Selain itu ada juga tujuannya. Ini yang terdapat 7 tujuan ya. Yang pertama itu ada menganalisis penjadwalan pelaksanaan pembangunan bisnis. Kedua, menganalisis jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan untuk pembangunan bisnis. Ketiga, menganalisis waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap jenis pekerjaan yang dibutuhkan untuk pembangunan bisnis. Keempat, menganalisis biaya yang diperlukan. Kelima, menganalisis persyaratan yang diperlukan. Keenam, menganalisis struktur organisasi yang cocok. Ketujuh, menganalisis kesiapan untuk menjalankan bisnis. Lalu, di sini ada juga kegiatan yang diperlukan dalam manajemen proyek. Yang pertama itu membagi proyek dalam membentuk tugas dan mengestimasi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua itu ada pengorganisasian tugas yang bersamaan untuk membuat jadwal yang optimum. Yang ketiga, meminimumkan ketergantungan tugas untuk menghindari delay yang ditimbulkan oleh tugas yang pengerjaannya harus menunggu tugas lain selesai. Kemudian ini ada 9 aspek dalam manajemen proyek. 1. Aspek manajemen proyek terhadap keuangan. Aspek keuangan merupakan masalah yang berkaitan dengan pembiayaan proyek dan pembelanjaan. Keuangan ini biasanya berasal dari modal sendiri ataupun pinjaman dari bank yang dilunasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang kedua, aspek manajemen proyek terhadap anggaran biaya. Aspek anggaran biaya merupakan masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian biaya selama proyek direalisasikan. Anggaran biaya seharusnya dilakukan dengan memperhitungkan secara rinci pengeluaran berdasarkan item-item pekerjaan yang akan dilaksanakan. Nah, yang ketiga itu ada aspek manajemen sumber daya manusia atau SDM. Aspek manajemen SDM merupakan masalah yang mempertimbangkan sebuah organisasi yang bertanggung jawab dalam mengelola proyek yang diselenggarakan, agar tidak menimbulkan permasalahan yang kompleks. Perencanaan SDM dibentuk dengan melakukan langkah-langkah tertentu, seperti dari proses staffing SDM, deskripsi kerja, memperhitungkan beban kerja, deskripsi wewenang, dan tanggung jawab yang akan dipikulnya. 4. Aspek manajemen produksi. Aspek manajemen produksi merupakan masalah yang berkaitan dengan hasil akhir proyek. Apabila hasil proyek negatif, bisa saja proses perencanaan dan pengendaliannya tidak baik. 5. Aspek manajemen proyek terhadap harga.
Aspek harga merupakan masalah yang timbul berdasarkan kondisi eksternal dalam hal persaingan harga. Biasanya produksi yang membutuhkan biaya yang tinggi akan merugikan perusahaan jika tidak merencanakan pengendalian resikonya, terlebih lagi jika produksi yang dihasilkan kalah bersaing dengan produk lainnya. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Dwi Ayu Larasati. 6. Aspek efektivitas dan efisiensi. Aspek efektivitas dan efisiensi merupakan masalah yang berkaitan dengan metode kerja. Apabila dalam metode kerja tidak dapat memenuhi efektivitas dan efisiensi dalam produksi, maka hal ini akan merugikan pihak yang mengelola proyek tersebut. 7. Aspek manajemen proyek terhadap pemasaran. Aspek pemasaran merupakan masalah yang menyangkut perkembangan faktor eksternal yang berhubungan dengan persaingan harga, strategi promosi, mutu produk, serta analisis pasar dengan memperhitungkan pergerakan pasar secara berkala. 8. Aspek manajemen proyek terhadap mutu. Aspek mutu merupakan masalah yang berkaitan dengan kualitas produk akhir yang tujuannya produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk lainnya dan dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan. 9. Aspek manajemen proyek terhadap waktu. Aspek waktu merupakan masalah yang memperhatikan tentang cepat lambatnya produksi produk. Apabila produk yang diproduksi melambat, tentu akan mengalami kerugian biaya, dan apabila produksi dipercepat, maka akan menghasilkan keuntungan. Aspek sumber daya manusia proyek adalah pengolahan pemberdayaan yang paling efektif bagi orang-orang yang terlibat dalam sebuah proyek. Adapun proses-proses manajemen sumber daya manusia proyek yang meliputi 1. Mengembangkan rencana sumber daya manusia. 2. Memperoleh tim proyek. 3. Mengembangkan tim proyek. 4. Mengelola tim proyek. Mengembangkan rencana sumber daya manusia merupakan proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan pekerjaan, tanggung jawab, keterampilan yang dibutuhkan, melaporkan hubungan dan menciptakan rencana manajemen staf proyek biasanya dimulai dari perencanaan organisasi, di mana meliputi kegiatan mengidentifikasi dan mendokumentasikan pekerjaan tanggung jawab dalam melakukan hubungan proyek output seperti struktur organisasi proyek, rencana staf manajemen, matriks, tugas dan tanggung jawab, histogram sumber daya. Aspek sumber daya manusia terbagi ada menjadi beberapa bagian. 1. Kompetensi. Kompetensi adalah kompetensi hanya merupakan aspek-aspek pribadi yang dapat diukur dan esensial untuk pencapaian kinerja yang berhasil. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kompetensi seperti pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi dimiliki seorang untuk bidang tertentu dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. B. Keterampilan skill adalah kemampuan dan penguasaan teknis operasi mengenai bidang tertentu yang bersifat kekaryawaan. C. Perilaku atau attitude. Attitude adalah hal ini erat hubungannya dengan kebiasaan dan perilaku. 2. Motivasi yaitu energi untuk membangkitkan dorongan dari dalam diri pegawai yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku, tenaga, dan waktunya berdasarkan lingkungan kerja. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhinya motivasi seperti pemberian penghargaan, seperti reward atau penghargaan merupakan salah satu metode dalam memotivasi seseorang untuk terus melakukan yang terbaik demi kemajuan perusahaan dalam konsep manajemen secara umum. B. Situasi pekerjaan. Situasi pekerjaan ini yang dimaksud adalah kondisi hubungan pekerjaan dalam manajemen baik secara hierarki horizontal maupun vertikal, sehingga mampu menciptakan iklim atau situasi kerja yang baik. Pekerjaan yang dikerjakan.
yang ditekankan pada bagian ini adalah sejauh mana seorang pekerja memiliki pemahaman dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. D. Kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi yang dimaksud adalah bagaimana sebuah perusahaan mendukung untuk kemajuan dan pencapaian prestasi tenaga kerja dalam berkarir, dengan saling berkoordinasi agar sebuah tugas dapat diselesaikan tepat waktu. Ketiga, loyalitas. Loyalitas yaitu sikap dan perbuatan mencurahkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, disiplin, serta jujur dalam bekerja. Menciptakan hubungan yang baik dengan atasan, rekan kerja, serta bawahan dalam menyelesaikan tugas, menjaga citra perusahaan, dan bersedia bekerja dengan jangka waktu yang panjang. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi loyalitas yaitu ketaatan dan kepatuhan, yaitu kesanggupan seorang pegawai untuk menaati segala peraturan yang berlaku dan menaati perintah yang diberikan atasan yang berwenang. B. Tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal ini adalah di mana seorang pegawai seharusnya dapat menyelesaikan tugas dan kewenangannya dengan baik, mampu bekerja secara optimal, efektif, dan efisien, profesional, dan mampu memprioritaskan kepentingan perusahaan dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. C. Pengendalian pengabdian di sini diartikan sebagai sikap pegawai untuk senantiasa loyal atau membicarakan sepenuhnya waktu, tenaga, dan pikiran sesuai dengan tanggung jawab dan hak yang pantas diterima seorang pegawai kepada perusahaannya. D. Kejujuran lebih pada perihal terkait etika norma dari seorang pegawai, di mana seorang pegawai bekerja sesuai keadaan dan tanggung jawab yang sebenarnya. 4. Disiplin kerja. Disiplin kerja yaitu suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis. Adapun indikatornya yang mempengaruhi disiplin kerja seperti ketaatan terhadap peraturan pada bagian ini, setiap pekerja hendak dapat bersikap dan bertindak secara profesional. Hal ini dilaksanakan oleh seluruh lapisan dan posisi pada manajemen. Tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal ini adalah di mana seorang pegawai seharusnya dapat menyelesaikan tugas dan kewenangan dengan baik, mampu bekerja secara optimal, efektif, dan efisien, profesional, dan mampu memprioritaskan kepentingan perusahaan dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. B. Ketaatan terhadap jam kerja. Kegiatan pada jam kerja menyangkut aspek kedisiplinan waktu, antara para pekerja dapat datang pada tepat waktu. Bekerja sesuai prosedur pada umumnya. Setiap pekerja dalam melakukan seluruh rangkaian aktivitasnya telah memiliki klarifikasi kerja dengan batasan prosedur yang jelas. D. Kepatuhan dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perusahaan. Oke, membangun tim proyek ini akan dilanjutkan oleh Dayu Prastika. Pada slide ke-11 ini menjelaskan tentang membangun tim proyek. Yang pertama, tujuan dari membangun tim proyek adalah agar tiap orang yang berada dalam tim dapat bekerja sama dengan efektif demi meningkatkan kinerja proyek. Yang kedua, training. Selanjutnya, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik menyebabkan orang berpartisipasi dalam suatu aktivitas untuk kepuasan mereka sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik menyebabkan orang melakukan sesuatu karena imbalan atau menghindari hukuman. Kemudian, pengaruh dari manajer proyek. Yang pertama, proyek cenderung akan berhasil apabila manajer proyek mempengaruhi orang dengan keahlian atau kepakaran. Kedua, tantangan kerja. Proyek cenderung gagal apabila manajer proyek terlalu mengandalkan yang pertama otoritas atau kewenangannya, kedua uang, dan yang ketiga hukuman. Berikut ada nasihat umum bagi sebuah tim. Yang pertama, fokus pada tujuan rapat dan usahakan memberikan hasil positif. Yang kedua, perbaiki masalah daripada menyalahkan seseorang. Yang ketiga, lakukan rapat rutin dan efektif.
Yang keempat, dorong agar anggota tim selalu bekerja sama dan saling menolong. Yang kelima, berikan penghargaan terhadap pencapaian pribadi maupun kelompok. Demikianlah presentasi dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.